As-su'alu sabi'u, soal yang ketujuh, ma hukmu man angkara amran min umuriddin. Apa hukum orang yang mengingkari satu perkara dari perkara agama, dari maksudnya perkara atau dari hukum-hukum agama? Bagaimana hukumnya mengingkari itu? Yang orang yang mengingkari seperti itu. Al-jawabu, man angkaral ma'luma minad-dini bid-darurah. Barang siapa yang mengingkari perkara yang al-ma'lum, makna kalimat aslinya secara bahasa itu yang sudah diketahui. Tapi di sini saya memaknai yang sudah disepakati, sudah diketahui secara umum, sudah disepakati. Minad-dini bid-darurah, dari agama yang bid-darurah yang sudah tidak ditanya kebenarannya lagi. Alladzi ya'rifuhu al-'ammah wal khassah, yang sudah diketahui secara umum baik dari kalangan umum wal khassah ataupun kalangan khusus, kawujubis shalah wa hurmatir riba, seperti wajibnya salat dan hurmatir riba, kafir, maka dia telah kafir. Wa asbaha murtaddan 'anil Islam, dan menjadi murtad. Bagaimana ini? Dalam artian mengingkari perkara yang maklum itu seperti apa? Seperti halnya wujubis shalah. Jadi sholat wajib, sholat 5 waktu itu sholat yang sudah ditetapkan kewajibannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa wajib itu, bahwa sholat itu merupakan satu kewajiban. Ada satu kelompok atau salah seseorang mengingkari, sholat itu nggak wajib, bahwa riba itu tidak haram. Orang yang bilang seperti itu dengan sebenar-benarnya yakin, dia penuh keyakinan kalau dia seorang muslim, maka otomatis saat itu juga dia telah keluar dari Islam. Karena itu perkara yang maklum, yang sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran, baik dalam Al-Quran dan Al-Hadis juga sudah dinas. Kemudian terus bagaimana? Walladzi yahkumu alaihi bidzalika huwal qadi. Lupa. Akan tetapi yang berhak menghukumi seseorang itu kafir atau tidak, itu adalah qadi. Walladzi yahkumu alaihi bidzalika huwal qadi. Tetapi yang berhak menghukumi dia itu kafir, dia telah kafir atau belum, itu adalah seorang qadi. Qadi itu adalah seorang hakim keagamaan dalam negara yang Islam. Terus bagaimana dengan orang awam? Kita tidak bisa menjatuhi dia, fulan telah kafir, tidak bisa. Yang bisa mengatakan fulan kafir dan divonis kafir itu adalah seorang hakim. Seorang orang awam seperti kita atau masyarakat umum seperti kita tidak bisa. Karena bagaimana? Ketika seseorang dihukumi sudah kafir, maka hukum dari mawaris atau warisan setelah meninggal, hukumnya dia disolati, hukumnya dia dimakamkan, itu ada hukum-hukum tersendiri yang berbeda dengan kita, yang nanti suatu ketika kita mati, kita boleh dikuburkan bersama orang muslim. Sedangkan orang yang telah murtad atau kafir tidak boleh dikuburkan bersama kuburannya orang muslim. Begitu juga mawarisnya, warisannya. Ketika seseorang sudah divonis oleh hakim, dia itu murtad atau kafir, maka ahli warisnya yang mereka itu muslim tidak boleh menerima harta warisan dari bapak ibunya yang murtad tadi. Amma man ankara amrun dhanniyya thubut awid dalala kana'imil qabri wa 'adzabihi fa huwa mubtadi'un dhallun wa laysa bikafir. Akan tetapi orang yang mengingkari perkara-perkara yang dhanniyya thubut, dalam secara bahasa dhanniyya thubut itu masih disangka-sangka ketetapannya. Akan tetapi, kenapa dibilang disangka-sangka ketetapannya? Karena tidak dinas
di dalam Al-Quran, gambarannya seperti apa, adanya seperti apa nikmat kubur dan azabnya. Nah, jika ada orang yang mengingkari perkara-perkara itu yang disebut perkara yang masih dhanniyat thubut, dia tidak sampai derajat kafir, akan tapi mubtadi'un dhallun wa laysa bikafirin. Dia adalah orang yang sesat, orang yang mubtadi'un, orang yang bid'ah. Nah, dia mengada-ada, orang yang membuat perkara baru. Mubtadi'un dhallun wa laysa bikafirin. Hanya dia orang yang sesat, tidak sampai derajat kafir.